Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Miftah Marani. Saya berasal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol, Padang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Islam Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Dan pembahasan ini terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, perdamaian Islam dengan adat Minangkabau, dan yang kedua, integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Baiklah, saya akan membahas poin pertama terlebih dahulu, perdamaian Islam dengan adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau telah ada 3000 tahun yang lalu sebelum masuknya Islam, bahkan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Masyarakat Minangkabau sudah memiliki peradaban. Pada masa awal, masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan falsafahnya. Sebelum masuknya Islam, adat Minangkabau merupakan adat yang praktis yang tidak mengenal kosmologi dan ekotisme. Kosmologi dan ekotisme adalah pengetahuan tentang asal-usul kejadian bumi serta kejadian tentang kekuasaan gaib. Nenek moyang Minangkabau secara tidak langsung menjadikan sunatullah yang terdapat dalam alam ini untuk dijadikan sebagai dasar adat Minangkabau. Apa yang terjadi di alam ini dijadikan sebagai etibar untuk kehidupan. Agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, India, dan lain. Pada akhir abad ke-13, agama Islam masuk secara teratur dari Aceh. Pada waktu itu, daerah-daerah pesisir barat Sumatera dikuasai oleh kerajaan Aceh yang telah menggaret agama Islam terlebih dahulu. Saat pertama kali datang, banyak adat Minangkabau yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, pada saat itu, Minang masih menganut sistem matrilineal, sedangkan Islam lebih condong kepada sistem patrilineal. Selain itu, adat Minang masih terpengaruh dari sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah percaya kepada roh halus, dinamisme adalah percaya kepada roh nenek moyang yang bertempat di suatu tempat. Contohnya pohon-pohon besar. Menurut Hamka, meski adat dipegang sangat ketat, Islam diberi kesempatan untuk masuk sebagai sebuah khazanah baru. Keduanya tidak tolak menolak pada saat Islam masuk. Islam diterima karena dipandang bisa menambah kekayaan adat. Islam tidak serta-merta melenyapkan seluruh adat. Islam justru mengokohkan dengan menambah unsur-unsur baru. Poin yang kedua, integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Dalam bahasan ini, saya akan menjabarkan 3 bahasan. Yang pertama, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang kedua, adat yang qawi, syarak nan lazim. Dan yang ketiga, syarak mangato, adat memakai. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat basandi syarak mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Syarak basandi kitabullah. Fenomena pergolakan dan pergerakan keagamaan sudah ada sejak awal periode di Minangkabau, sampai berakhirnya Perang Padri dan munculnya kaum tua dan kaum muda dengan para ulama dan penghulu-penghulu terkemuka di Luhak Nantigo, sehingga dilaksanakan kesepakatan perjanjian di Bukit Marapalam. Tempatnya yaitu ketinggian di Puncak Pato yang terletak di Desa Sungayang dan Bukit Bule. Setelah pengukuhan di Bukit Marapalam, dilakukan penyebaran kesepakatan oleh dua belah pihak. Wujud konkret dalam perjanjian ini tertuang dalam filsafat adat, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat memakai, adat yang buruk dibuang, adat yang baik dipakai, syarak jo adat, ba'awu jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo. Di sini ada beberapa benda merah yang perlu dibicarakan antara hubungan masyarakat Minangkabau dan ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang pertama, adat lebih dahulu hadir daripada syarak yang Islam ke dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua, baik syarak maupun adat sama-sama mengandung nilai mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, syarak yang bersifat tegas, pasti, dan jelas, sedangkan adat bersifat relatif dan terbuka. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Adat yang qawi, syarak nan lazim. Artinya, adat tidak akan berdiri kalau tidak dikuatkan. Kata qawi berasal dari bahasa Arab qawiyun, yang berarti kuat.
Cara tidak akan berjalan jika tidak diwajibkan atau dilazimkan. Dengan adat yang kewisyaratan lazim, Minangkabau telah ditegakkan dengan aman dan tertib. Masuknya syariat dalam tatanan adat Minangkabau membuktikan terjadinya formasi sosial di dalam kultur masyarakat Minangkabau. Ada beberapa stratifikasi yang disebut dengan adat nanampe, yaitu adat nan sabana adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, syarat mengato ada memakai, yang merupakan kelanjutan dari pepatah yang berbunyi ada basandi syarat basandi kitabullah, yang artinya Islam sebagai ajaran atau landasan pokok yang membantu syarat mengato ada memakai dari segala sisi kehidupan dan memberikan fatwa atau tuntutan yang dilaksanakan oleh adat. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.